Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Isya secara berjamaah, dan insyaallah akan dilanjutkan dengan ibadah sunnah lainnya. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman, dan semoga kita dihimpunkan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, sebagaimana biasanya sebelum melaksanakan rangkaian ibadah salat tarawih, izinkan kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa informasi. Informasi yang pertama, yang bertindak sebagai penceramah salat tarawih sekaligus imam salat tarawih akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Abdul As-Salafi SPDI dengan tema Birrul Walidain, dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Informasi selanjutnya, laporan keuangan saldo tanggal 17 Maret 2024 sebesar Rp7.218.500. Infak tarawih pada tanggal 18 Maret 2024 sebesar Rp1.135.000. Pengeluaran sebesar Rp850.000, sehingga saldo sampai saat ini berjumlah Rp7.503.500. Atas amal para jamaah sekalian, kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kami menghimbau kepada para jamaah yang membawa putra-putrinya, mohon agar dapat mendampingi sehingga tidak mengganggu jalannya rangkaian pada malam hari ini. Dan untuk ibu-ibu, kami mempersilahkan mengisi sop yang paling belakang terlebih dahulu. Selanjutnya, kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas masih menerima infak dan sedekah untuk takjil dan buka puasa bersama, bisa dalam bentuk uang tunai ataupun makanan. Bila jamaah sekalian berkenan untuk memberikan infaknya, dapat menghubungi Bapak Adam Musmanto atau Bapak Haji Abdul Mukti. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات, para jemaah salat tarawih Masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan, serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmat agung, nikmat-nikmat besar. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala kembali anugerahkan kepada kita, dan itu yang paling terbesar, adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kemudahan untuk tetap tegar
dan istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang besar harapan kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita di atas Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala juga kelak mewafatkan kita semua di atas Islam. Salawat berserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, panutan terbesar kita, qudwatun hasanah, suri tauladan yang baik, Muhammad ibnu Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga besar beliau, para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bulan Ramadan merupakan bulan mubarak, bulan yang diberkahi, bulan yang setiap menit yang berlalu di dalamnya penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghimbau kepada kita dalam banyak sabdanya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan." Apabila telah datang malam pertama bulan Ramadan, nada munadin, akan ada penyeru dari langit yang berseru, "Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir." Wahai orang yang ingin kebaikan, sambutlah bulan Ramadan dengan mengerjakan kebaikan. Wahai orang yang masih menginginkan keburukan, kurang-kurangilah keburukanmu. Artinya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita diperintahkan untuk menyambut bulan Ramadan dengan semangat mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan keburukan dan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang merugi. Yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'im", betapa banyak orang yang berpuasa, "laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash", yang tidak mendapatkan apa-apa melainkan hanya rasa haus dan lapar saja. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, mari kita jadikan puasa kita lebih bermakna, lebih berkualitas dengan mengisi puasa-puasa kita dengan ketaatan-ketaatan tambahan. Di antara ketaatan yang sangat dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk kita kerjakan baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dua sosok pahlawan di dunia nyata yang memiliki jasa yang begitu besar kepada kita. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah", dan Allah Subhanahu wa taala, Rabbmu, telah mewajibkan kepada kita agar janganlah kalian menyembah melainkan hanya kepada Allah. "Wa bil walidaini ihsana", dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua. "Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff", ketika salah seorang dari orang tua kita atau kedua-duanya menua di bawah pemeliharaan kita, fala taqul lahumā uff, maka janganlah engkau berkata kepada mereka berdua uff, kalimat yang diterjemahkan dengan atau kalimat-kalimat yang bermakna bantahan kepada orang tua. "Wala tanharhuma", dan janganlah engkau menghardik, membentak keduanya. "Wa qul lahumā qawlan karīmā", dan katakanlah kepada mereka berdua, kepada kedua orang tua kita, perkataan yang baik. "Wakhfid lahumā janāha dhul", merendahlah engkau kepada mereka berdua, minar rahmah, sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka. "Wa qur rabbirhamhuma", dan katakanlah, ya Allah, sayangilah mereka berdua, kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka berdua menyayangiku sejak aku kecil. Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau menjelaskan tentang ayat ini. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, "Ahsinu ilaihima",
berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua bijami'i wujuhil ihsan al-qawli wal fi'li, dengan segala macam bentuk kebaikan baik yang berkenaan dengan perbuatan maupun perkataan. Li'annahuma sababu wujudil 'abd, karena kedua orang tua ma'asyiral muslimin adalah penyebab adanya kita. Tanpa mereka berdua kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya hidup ini. Walahuma minal mahabbati lil waladi wal ihsani ilaih, dan mereka berdua berhak untuk dicintai dan diperbuat baik oleh anak-anaknya. Lalu beliau mengatakan, apabila kedua orang tua telah mencapai usia menua, alladzi tad'ufu fihi quwwahuma, yang tentu ketika orang tua kita menua, kekuatan mereka pun akan melemah. Wa yahtajani minal lutfi wal ihsan, dan mereka berdua begitu membutuhkan kasih sayang dan kelembutan anak-anaknya. Maka hendaknya kalian mengerjakan perkara-perkara yang ma'ruf, yang baik kepada kedua orang tua. Fala taqul lahuma uff, Allah berfirman, janganlah kamu mengatakan kepada orang tua, yang artinya membantah mereka. Kata beliau rahimahullah, wa hadza adna maratibil adha. Kalimat atau atau kalimat-kalimat bantahan merupakan bentuk mengganggu orang tua yang paling ringan. Artinya ma'asyiral muslimin, mengganggu orang tua dengan gangguan paling ringan saja dilarang, diharamkan dalam syariat, apalagi sampai mengganggu mereka, melukai mereka, menzalimi mereka dengan kezaliman yang begitu besar. Wala tanharhuma ay wala tazjurhuma, janganlah engkau membentak, meninggikan suara kepada mereka berdua. Wa tatakallam lahuma kalaman khashina, dan janganlah engkau mengatakan perkataan yang keji kepada mereka berdua. Wa qul lahuma qawlan karima, katakanlah kepada kedua orang tua perkataan yang mulia, yakni bilafdhin yuhibbanihi, berbicaralah dengan kedua orang tua dengan kalimat-kalimat yang mereka sukai, yang mereka cintai. Wa ta'addab wa talattaf, beradablah engkau kepada orang tua. Wa talattaf, berlemah lembutlah engkau kepada orang tua. Bikalamin layyinin hasanin, dengan perkataan yang sangat lembut, yang baik, yang disukai oleh mereka. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, ay tawadhu' lahuma dhullan lahuma wa rahmatan wa ihtisaban lil ajr. Merendahlah engkau di hadapan orang tuamu sebagai bentuk kasih sayangmu kepada mereka dalam rangka berharap pahala. La li ajlil khawfi minhuma, bukan karena engkau takut kepada mereka, namun dalam rangka berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qur rabbirhamhuma, dan katakanlah, doakanlah orang tuamu seraya engkau mengatakan rabbirhamhuma, ya Allah sayangilah mereka berdua. Ay ud'u lahuma birrahmati ahya'an wa amwata, maksudnya adalah doakan kedua orang tua dengan rahmat, kasih sayang dan ampunan dari Allah azza wa jal, baik ketika mereka masih hidup ataupun ketika mereka telah meninggal dunia. Jazaan ala tarbiyatihima iyyaka shaghira, sebagai bentuk balas budi kepada mereka karena mereka telah mendidikmu, memeliharamu sejak engkau kecil. Ma'asyiral muslimin, ayat yang agung yang berbicara tentang adab seorang anak kepada orang tuanya, di mana apalah arti kebaikan-kebaikan dan ketinggian derajat kita di mata masyarakat kalau ternyata kita belum bisa mengerjakan kebaikan kepada manusia yang paling layak untuk kita berbuat baik kepadanya, yakni orang tua. Ketahuilah jamaah sekalian, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebuah kewajiban. Barang siapa yang menyia-nyiakannya, maka dia akan menjadi pribadi yang celaka. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Lalu beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kenapa beliau mengucapkan amin, amin, amin. Beliau mengatakan bahwa Jibril datang kepadaku dan mengucapkan 3 macam doa. Doa yang pertama adalah raghima anf, celaka seseorang, man adraka walidai au ahadahuma wa lam yadkhulil jannah, celaka seseorang yang mendapati orang tuanya masih hidup
atau salah satu di antara keduanya masih hidup, namun dia tidak berbakti dan tidak bisa masuk ke dalam surga. Doa yang kedua kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, raghima anf, celaka seseorang, man dzukirta indahu wa lam yusalli alaik, yang disebutkan namamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak mau bersolawat. Jemaah sekalian, apabila kita mendengar nama Nabi kita disebutkan, diucapkan, minimal kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril mengatakan raghima anf, celaka seseorang, man dakhala alaihi Ramadan hatta yansalikh wa lam yughfar lahu. Celaka seseorang yang masuk ke dalam bulan Ramadan sampai selesai dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya dengan berbagai macam bentuk kedurhakaan, kecil apalagi besar. Orang yang tidak bersolawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang tidak memaksimalkan bulan Ramadan dengan ketaatan sehingga dosa-dosanya tidak diampuni, adalah tiga orang yang diancam mendapatkan kerugian, kecelakaan, kebinasaan dunia maupun akhirat. Na'udzubillah. Kembali kepada pembahasan kita ma'asyiral muslimin, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua juga merupakan amalan yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai setelah sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Salah seorang sahabat, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala. Kata Abdullah bin Mas'ud, wahai Rasulullah, amalan apa yang lebih Allah cintai? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Lalu aku berkata, thumma ay, kemudian apa wahai Rasulullah? Nabi menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ay, aku katakan kemudian apa wahai Rasulullah? Nabi menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Berbakti kepada kedua orang tua ma'asyiral muslimin juga merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah, dan Nabi SAW juga mengabarkan bahwa orang tua adalah sosok yang sangat berhak untuk kita berbuat baik kepadanya atau kepada mereka berdua, wabil khusus kepada ibu. Di mana salah seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Nabi SAW menjawab, ummuka, ibumu. Lalu aku bertanya, thumma man, kemudian siapa? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Lalu laki-laki itu kembali bertanya, thumma man, kemudian siapa? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian dia kembali bertanya, thumma man, kemudian siapa? Lalu Nabi SAW menjawab, abuka, ayahmu. Artinya ma'asyiral muslimin, di mana dalam hadis yang mulia ini dijelaskan oleh para ulama menunjukkan akan besarnya ketinggian derajat seorang ibu dan juga ayah, wabil khusus ibu yang telah berusaha, yang telah berjuang, yang telah berusaha untuk memelihara anaknya dan berkorban, bertaruh antara hidup dan mati ketika melahirkan anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu di bulan yang mulia ini, selain daripada ketaatan-ketaatan berupa puasa, sholat tarawih, membaca Al-Quran, bersedekah, tidak lupa untuk kita lakukan ketaatan yang sangat dianjurkan ini, yaitu birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua dengan segala macam cara yang kita bisa. Barang siapa yang bisa untuk berbuat baik kepada orang tuanya dengan harta, berbuat baiklah dengan hartanya. Kalau tidak bisa dengan tenaganya, kalau tidak bisa dengan perkataan-perkataan yang baik, dan minimal mendoakan untuk mereka berdua. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahmakumullah, begitu pula ketika seseorang, orang tuanya telah meninggal dunia. Bukan berarti berbakti kepada orang tua berhenti ketika orang tua meninggal dunia, melainkan para ulama menjelaskan di antara bentuk berbaktinya anak
kepada orang tua yang telah meninggal dunia adalah dengan cara mendoakan rahmat dan ampunan. Salah seorang orang tua mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah Azza wa Jalla, lalu bertanya, "Anna li hadza?" Dari mana ketinggian derajat ini? Dari mana kenikmatan-kenikmatan ini? Lalu dijawab kepada orang tua tersebut, "Bistighfari waladika ba'daka." Ini semua karena anakmu selalu beristighfar, meminta ampun kepada Allah untukmu. Juga ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahmakumullah, di antara hal yang juga sangat bermanfaat untuk orang tua yang sudah meninggal dunia sebagai bentuk baktinya anak kepada orang tua yang telah meninggal dunia tersebut adalah dengan cara bersedekah atas nama orang tuanya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam," apabila anak Adam meninggal dunia, "in qata'a sa'iru 'amalihi illa min thalath," maka akan terputus semua amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang bermanfaat untuk orang lain sehingga pahalanya akan terus mengalir kepada orang tua sampai hari kiamat. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Semua arahan orang tua kepada kita, nasihat-nasihat orang tua kepada kita laksanakan dengan baik. Semua ajaran-ajaran kebaikan orang tua kepada kita sejak kita kecil kita praktekkan dengan baik, maka semua perbuatan baik anak pahalanya akan sampai kepada orang tuanya. Awwaladin salihin yad'u lahu, yang ketiga adalah anak soleh yang selalu mendoakan untuk orang tuanya. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahmakumullah, berhati-hatilah dari perbuatan uquq atau durhaka kepada orang tua, baik durhaka dengan perkataan, perbuatan, sikap dan lain sebagainya. Karena durhaka kepada orang tua merupakan di antara dosa-dosa besar. Nabi SAW mengabarkan akbarul kabair, dosa-dosa besar yang paling terbesar. Di antaranya adalah al-isyraku billah, berbuat syirik, menduakan Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi SAW melanjutkan penyebutannya tentang dosa-dosa besar, wa uququl walidain, dan berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Nabi SAW juga bersabda, la yadkhulul jannah 'aqun, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin, bahkan Nabi SAW juga mengabarkan bahwa keridhaan Allah Azza wa Jalla tergantung pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah juga tergantung pada kemurkaan orang tua. Ridallah fi ridal walidain, keridhaan Allah Azza wa Jalla tergantung keridhaan orang tua. Maksudnya adalah, ma'asyiral muslimin, ketika orang tua memerintahkan kepada anaknya perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang positif, arahan-arahan yang bermanfaat, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, lalu anak mengikuti dengan baik, maka dia akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan dicintai oleh orang tuanya. Dan apabila orang tua memerintahkan kepada yang baik, mengarahkan kepada arahan-arahan yang baik, yang arahan tersebut sama sekali tidak menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu sang anak membangkang, tidak ikut kepada arahannya, maka dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia pun akan dibenci oleh orang tuanya. Ma'asyiral muslimin, waspadalah terhadap kebencian orang tua kepada anak, karena ditakutkan ketika orang tua membenci anaknya, marah kepada anaknya, lalu mengucapkan sebuah doa, maka doa tersebut akan dikabulkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin la turad." Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah da'watul walid, doa seorang ayah, doa orang tua, yang baik maupun yang buruk akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, barang siapa yang ingin diberkahi hartanya, diberkahi usianya, maka di antara cara termudahnya adalah menyambung tali silaturrahim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa umrihi
falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dibentangkan, yakni diberkahi umur maupun rezekinya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturrahim. Silaturrahim maknanya adalah menyambung keakraban kepada orang-orang yang masih ada hubungan rahim dengan kita, seperti kerabat, keluarga, saudara kandung, dan lain sebagainya. Tentu anggota keluarga yang paling wajib untuk kita sambung rahimnya, yang paling pertama adalah orang tua. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahmakumullah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufiknya agar kita selalu menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, baik ketika orang tua masih hidup maupun ketika orang tua telah tiada. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita perlindungan dari durhaka kepada mereka, baik durhaka dengan perkataan, sikap maupun perbuatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan salah satu sunnah Nabi-Mu, yaitu sholat tarawih berjamaah sebagai bentuk semangat kami dalam meraih pahala berlimpah yang Kau janjikan melalui lisan Nabi-Mu. Maka ya Allah, tidak banyak yang kami harapkan, melainkan kami berharap agar Engkau memberkahi orang tua kami, menganugerahkan kepada mereka berdua kebaikan dunia akhirat, memudahkan mereka dalam menjalani kehidupan dan ujian dengan penuh kesabaran, melindungi kami dan mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan, melanggengkan hubungan mereka dunia akhirat sebagaimana Engkau telah mengumpulkan mereka berdua di dunia, maka jadikanlah mereka pula sebagai pasangan abadi di syurga-Mu. Anugerahilah mereka ampunan-Mu, kasih sayang-Mu, dan perlindungan-Mu dari segala macam mara bahaya. Mudahkanlah urusan kami dan mereka, ridhoilah langkah-langkah mereka, sukseskanlah semua rencana-rencana baik mereka. Anugerahilah mereka keturunan saleh dan salihah yang menjadi penyejuk pandangan bagi mereka. Berikanlah kepada mereka rezeki yang berlimpah, berkah, dan bermanfaat. Mudahkanlah mereka untuk selalu mengerjakan perintah-perintah-Mu dan menjauhi larangan-larangan-Mu. Ampunilah dosa-dosa mereka, terimalah seluruh amal soleh mereka, dan lindungilah mereka dari azab kubur dan neraka jahanam. Dan sembuhkanlah yang sedang sakit, mudahkanlah yang sedang terlilit hutang. Berikanlah mereka ganti yang lebih baik dari sesuatu yang hilang. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama orang tua kami di syurga-Mu, bersama para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di sini seraya berdoa dan sangat meyakini bahwa Engkau Maha mendengar dan mengabulkan doa-doa kami. Hanya kepada Engkau kami meminta, dan hanya kepada Engkau kami menaruh segala harapan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.